selanjutnya. Next. Siapa? Screen tidak tampak lagi, Pak. Oh, screen tidak tampak lagi. Alright, saya ganti lagi. Saya ulang lagi. Mati hidup. Tampak sekarang? Siap, sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Sudah, Pak. Sip. Saya ulang. Perencanaan dan perancangan tapak. Perencanaan tapak merupakan tahap awal dari proses perancangan bangunan secara detail. Informasi, potensi, karakter tapak sangat diperlukan sebelum dilakukan tahap berikutnya, yaitu penilaian terhadap tapak atau analisis tapak. Perencanaan dalam bahasa asing disebut juga sebagai planning. Dapat diartikan sebagai suatu sarana untuk mentransformasikan persepsi mengenai kondisi-kondisi lingkungan ke dalam rencana yang berarti atau rencana yang berguna pada saatnya dan dapat dilaksanakan dengan teratur. Ini adalah dari William Hays Rowe, 1974. Perencanaan adalah sebuah proses untuk menetapkan tindakan yang tepat di masa depan melalui pilihan-pilihan yang sistematik, by Paul Davidoff, 1982. Perancangan adalah usulan pokok. Nah, ini teori-teori yang sangat diperlukan nanti. Perancangan adalah usulan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik. Melalui 3 proses, mengidentifikasi masalah-masalah, mengidentifikasi metode untuk pemecahan masalah, dan pelaksanaan pemecahan masalah. Dengan kata lain adalah pemrograman, penyusunan perancangan, dan pelaksanaan perancangan. Ini adalah dari John Wade, 1997, dan banyak pendapat para ahli lain, seperti D.C. Jones, Marquette, Reswick, dan lain. Perencanaan akan menghasilkan rencana. Nah, bedanya perencanaan dan perancangan apa sih? Perencanaan akan menghasilkan rencana, sedangkan perancangan akan menghasilkan rancangan. Perencanaan sifatnya makro, perancangan sifatnya mikro. Perencanaan sifatnya umum, perancangan sifatnya lebih detail. Kalau secara hierarkinya, perencanaan dulu baru dibuat perancangannya. Biasanya perencanaan itu lebih ditujukan untuk skala yang lebih besar atau makro dan lain sebagainya. Berikutnya, perencanaan dan perancangan tapak, definisi masih. Perencanaan tapak yaitu proses kreatif yang berhubungan dengan pengolahan berbagai faktor yang melibatkan lokasi, penempatan, dan berhubungan dengan seluruh elemen tapak, yaitu bisa jadi berupa ruang terbuka, jalan, pedestrian, kendaraan, dan parkir. Sorry saya banyak tipu, untuk mengetik saya kebiasaan gambar. Biasa ngetik. Berikutnya, perencanaan tapak adalah seni menata lingkungan alam dan buatan untuk menunjang aktivitas. Kajian perencanaan tapak terdiri dari 2 bagian, yaitu lingkungan alamiah dan lingkungan buatan. Lingkungan alamiah. Lingkungan alamiah merupakan suatu sistem ekologi dari air, udara, energi, lahan, tumbuhan, dan bentuk kehidupan yang lain. Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang dibuat manusia yang terdiri dari bentuk-bentuk terbangun dan susunan dan spasial yang terbentuk bersama dengan aktivitas pola. Di antaranya adalah pola ekonomi, politik, dan sosial. Next. Pada dasarnya, perencanaan tapak selalu melibatkan 3 elemen dasar, yaitu pemakai, tapak, dan bangunan. Teman-teman tolong perhatikan nanti pada akhir kuliah saya akan punya kuis pasti. Jadi tolong kalian nanti bisa menjawabnya. Apa saja sebenarnya yang ada di pada elemen yang 3 elemen tapak tersebut, elemen dasar tersebut, yaitu pemakai, tapak, dan bangunan. Tapak itu apa? Tapak adalah tentang alam. Parcel itu apa? Sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang dipergunakan untuk perumahan, perkebunan, atau hal yang lain. Jadi, tapak,
Persil coupling adalah bagian yang lebih kecil lagi. Berikutnya lahan yang sudah dipetak-petak dalam ukuran tertentu, lahan adalah lahan terbuka, tanah garapan, dan lain-lain. Lanskap, daerah dengan aneka bentuk permukaan. Next. Nope. Sorry, this. Okay. Oke. Ini adalah contoh dari perencanaan shopping center. The question is, apakah shopping center, mall itu termasuk destinasi wisata enggak sih? Ada yang bisa jawab? Termasuk. Oke, termasuk, Pak. Termasuk ya. Jadi kalian juga harus bisa ngerancang mall, bukan? Oke. Menarik ya. Ini menarik. Kalau kalian semangat pasti menarik. Ini adalah mall yang saya bikin di Lampung. Sebagai informasi aja, saya bukan lulusan pariwisata. Saya adalah arsitek profesional. Saya akan ajarkan ilmu-ilmu praktis buat kalian sehingga kalian bisa mengimplementasikannya nanti begitu selesai. Nah. Menarik? Of course. Berikutnya. Ini adalah perancangan untuk bangunan pemerintahan. Kawan-kawan, apakah ketika kalian dalam satu semester sudah bisa membuat gambar, kalian serta-merta menjadi arsitek? Tentu saja tidak. Tapi kalian akan mempunyai pengetahuan yang tidak kalah dengan arsitek. Artinya, ketika kalian mempunyai ide yang harus diimplementasikan, kalian mengerti gitu loh. Dasar-dasar idenya seperti apa sih? Konsepnya seperti apa sih? Seperti itu. Jadi ketika kalian memutuskan untuk membuat satu destinasi wisata, kalian sudah dalam bayangan kalian sudah mempunyai gambaran. Loh, saya ingin membuat destinasi wisata seperti di Saloka, katanya. Apa saja sih ya yang dibutuhkan? Itu nanti kalian akan sampai di situ. Bahkan saya akan kasih buku sucinya arsitek. Arsitek tidak semata-mata hanya langsung menggambar langsung tanpa ada panduan. Tidak mungkin. Semua arsitek menggambar dengan panduan. Ukuran ruang, ukuran parkir, satu mobil, bahkan mobil pun semuanya ada data yang komplit di arsitek. Tidak semata-mata bikin gambar, garis-garis jadi. Enggak, tidak seperti itu. Semuanya mempunyai perhitungan-perhitungan, semuanya berbasis data, dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah contoh. Ini adalah desainnya. Ini saya buat tahun 2011 di daerah Kaimana, Papua.
Ini adalah perspektif pada bagian depan. Bagian depan atau tampak itu biasa orang sebut juga dengan fasad. Tulisannya adalah F-A-S-C-A-D-E, fasade. Kalian perhatikan bagaimana pola parkirnya, pola bangunannya. Kalian akan nanti akhir semester akan membuat hal yang sama. Oke, next. Jenis-jenis tapak. Nah, perencanaan tapak merupakan sebuah proses perancangan yang berkaitan dengan ruang atau spasial secara 3-dimensional. Ruangan tersebut salah satunya adalah rupa bumi, di mana pada rupa bumi tidak selalu datar, tetapi bisa merupakan permukaan yang berkontur dan berbukit. Perencanaan tapak harus selalu dilihat dari beberapa aspek dasar potensinya, dan harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi lahan tersebut tanpa harus merusak lingkungan sekitar. Yang harus digarisbawahi adalah tanpa harus merusak lingkungan sekitar. Buat kalian yang mahasiswa yang masih muda, suatu saat kalian jadi orang, jadi pengusaha. Ingatlah satu kata ini adalah membangun tidak harus merusak. Oke. Ditinjau dari kemiringannya, tapak dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu tapak datar, tapak landai, dan tapak miring atau curam. Tapak datar adalah tapak dengan sudut kemiringan kurang dari 4%. Sudut kemiringan tapak di bagian atas kemiringan kurang dari 4% yang biasa disebut dengan tapak datar. Ingat-ingat baik-baik. Kemiringan kurang dari 4% disebut dengan tapak datar. Kemiringan 4 sampai dengan 10% disebut dengan tapak landai atau sedang. Kemiringan 10 sampai 15% disebut dengan tapak yang cukup curam. Kemiringan 15 sampai 25% adalah curam. Kemiringan lebih dari 25% adalah sangat curam. Kemiringan tanah pada peta ditandai dengan garis kontur, yaitu garis yang menghubungkan semua titik berketinggian sama di atas permukaan laut, atau dari titik juga tertentu. Kontur adalah garis yang menghubungkan semua titik berketinggian sama di atas permukaan laut, atau dari titik juga tertentu, atau garis-garis yang menunjukkan ketinggian dari tanah. Itu disebut dengan garis kontur. Next. Besar presentasi kemiringan lereng adalah informasi yang bisa didapat setelah melihat dan menganalisa peta topografik. Pada umumnya, peta topografik menggambarkan bentuk muka bumi atau relief yang disertai dengan garis kontur yang menunjukkan wilayah-wilayah yang memiliki ketinggian sama dan sejumlah keterangan.
Berikut ini akan dijelaskan secara umum untuk menghitung persentase kemiringan lereng pada peta topografik. Ini juga hanya untuk pengetahuan saja. Ini yang disebut dengan kontur ini adalah garis-garis seperti ini. Kalian lihat di gambar. Garis-garis seperti ini, garis-garis yang kayak rambut itu yang disebut dengan garis kontur, yaitu garis yang menunjukkan ketinggian tanah. Semakin rapat, maka kontur yang semakin rapat, kalian lihat di sini, ini rapat ini garisnya. Ini berarti daerahnya semakin curam. Lihat ini. Semakin rapat. Semakin lebar adalah daerah yang semakin landai. Nah, garis kontur dan interval konturnya 25 meter tidak ada keterangan skala. Interval konturnya itu adalah garis orange tebal. Jika interval kontur 25 meter, maka garis berikut adalah 50, 75, 100, dan sebagainya. Ini hanya untuk pengetahuan saja. Ini adalah untuk mengetahui berapa persen kemiringan lahan nanti. Ini bisa kalau kalian lihat, kalian nanti akan saya share. Kalian akan punya mata kuliah ini juga. Mempunyai bahan kuliah ini yang bisa kalian selalu buka kalau bingung. Ya. Berikutnya. Menyela. Ya. Ada beberapa teman-teman kami yang jaringannya error. Terus terkeluar, jadi minta tolong di ACC, Pak. Oh, waduh, iya, oke. Kasihan. Makasih, Pak. Ya, baiklah. Ini dengan siapa tadi saya barusan? Halo, kamu siapa? Saya Jocelyn Gabriela, Pak. Oh, Jocelyn ya. Thank you, Jocelyn. Ini sedang saya admit. Iya. Saya baru ini. Oke. Semoga bisa dengar ya. Udah bisa? Udah ya? Oke. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Oh, ada lagi. Nggak terasa hampir 2 jam. Saya maksimal 2 jam ya. Kalian kasihan yang udah punya pulsanya, kalian habis nanti. Oke, sekarang jenis-jenis tapak. Informasi dalam tapak, gini, saya akan mencoba untuk memberikan gambar yang paling mudah tentang tapak ini. Bagaimana umumnya suatu lahan atau tapak selalu ada pembatas, yaitu pembatas, sudah hampir 1 jam. 1:54 ya. Pembatas lahan atau tapak itulah yang digunakan sebagai dasar perencanaan, di mana informasi tersebut terdiri dari 2 bagian, yaitu informasi dalam tapak dan informasi di luar tapak. Ada 2 cara untuk mendapatkan informasi pada tapak, yaitu survei lapangan, yaitu langsung berupa data primer, dan melalui peta atau data sekunder. Jenis peta yang didapat pada data sekunder adalah peta uraian tanah milik. Biasanya kalau kalian orang tua kalian punya sertifikat seperti itu, memperlihatkan garis batas kepemilikan lahan, jalan, dimensi, tata guna lahan, dan apakah masih bisa dibaca ya saya? Masih bisa didengar ya? Semoga masih. Oke. Halo semuanya, apakah voice saya masih bisa didengar? Sepertinya Putus-putus, jaringan, Pak. Jaringannya Jaringan, kurang. Pak.
Jaringan, Pak, jaringan. Oke. Suaranya tidak masuk. Oke. Kalau sekarang saya akan mencoba memakai Sinyal kurang bagus, Pak. Iya. Saya mencoba memakai personal hotspot saja. Barangkali ini lebih bagus. Oke, udah bisa lagi kayaknya nih. Udah bisa ya. Oke. Sebagaimana umumnya suatu lahan, nah tadi ada peta, ada dua, yaitu dari langsung survei lapangan langsung berupa data primer dan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari peta, dari foto udara, citra satelit, dan lain-lain. Next. Studi pendahuluan. Ini sebentar lagi kita sudah sampai ke tugas. Saya pas 1 jam. Kebanyakan perencana lebih menyukai untuk melakukan survei langsung di lapangan terkait lahan atau tapak yang akan direncanakan. Ketelitian melihat potensi lahan, vegetasi, dan merasakan suasana pada tapak itu sangat dibutuhkan oleh seorang perencana. Setiap tapak selalu mempunyai keunikan dan ciri khas yang berbeda antara satu dengan yang lain. Melihat secara langsung dan menganalisa terhadap tapak wajib dilakukan oleh perencana. Berikutnya adalah survei langsung, tugas individual. Oke, 10 menit lagi kita kelar. Tugas ini dikumpulkan